Ya, mantap, mantap, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, sebetulnya sih ini lebih ke kita share ya, share pengalaman, diskusi, bukan untuk menggurui atau apapun. Jadi malam ini saya ingat waktu kita diskusi di grup bagaimana tentang media, tentang HAM dan lain sebagainya. Alhamdulillah grup itu aktif banget ya, jadi luar biasa. Dan saya pikir ini ada mindset yang keliru bagi saya sendiri ya. Saya pikir orang-orang yang ikut permakultur, urban farm, dan membuat satu grup di komunitas ini tuh mereka pasti lebih sering belajar, googling dan lain sebagainya. Tapi ketika action, masalahnya klasik juga, sama juga dengan teman-teman yang ada di konvensional. Nah, ini yang akhirnya saya juga alah ternyata podo ae teman-teman yang di urban farm maupun di konvensional. Nah, sekarang kita mau mengupas masalah budidaya, tak luput dari yang namanya media. Jadi sama halnya seperti saat kita mau makan ya, kita pasti pakai piring. Saat kita mau ngopi, kita pakai cangkir. Nah, itu medianya, media wadahnya. Nah, yang jadi masalah ketika medianya ini, piringnya ini pecah, ya kita sih bisa ganti media yang lain ya. Cari piring yang baru, cari gantinya atau gelas yang baru. Tapi apabila itu tanah, terus bagaimana kita untuk menggantinya? Dan itu sesuatu yang tidak mungkin. Banyak sekali literatur mengenai kesuburan tanah dan lain sebagainya. Tapi di situ tidak dijelaskan bahwa bahan organik atau apapun itu mutlak wajib masuk. Tapi ada tapinya. Ketika bahan organik ini tidak terdekomposisi dengan baik, ketika bahan organik ini bahan organik ini tidak ada mikroba yang menguntungkan atau belum terdekomposisi, itu masih menjadi potensi patogen masih ada di situ. Nah, ketika patogen masih berpotensi di situ, yang dalam artian kita tidak melakukan proses dekomposisi yang baik, atau kita sembrono hanya sebar aja, yang terjadi tanaman kita jangan vigor ya. Vigor itu postur, bentuk daun, batang, dan akarnya ini sempurna. Kita tidak bisa berharap itu. Tanaman ini tumbuh saja, hidup saja itu sudah jadi satu rezeki. Tapi ketika media ini kita siapkan, kita hitung, ini dekomposisi dulu, ini supaya tidak terjadi proses dominasi patogen. Nah, itu kita harus seperti apa? Nah, sobat-sobat sekalian, rekan-rekan petani urban farm ini sebetulnya juga mempunyai peran yang besar dalam mencegah perubahan iklim. Jadi apapun itu mempunyai peran yang luar biasa. Wah, lahanku kecil, jangan lahan kecil. 1-2 polybag itu sendiri juga ada mikroklimat yang berpengaruh ke iklim itu sendiri, utamanya di lingkungan kita. Ketika mikro, banyak mikro di kota, banyak mikro di seluruh tempat, akhirnya menjadi makroklimat. Itu yang tidak bisa diremehkan. Dan petani urban farm ini tidak terpengaruh oleh dari nilai segi ekonomis, tidak terpengaruh.
Petani-petani konvensional ketika modalnya habis ya sudah selesai. Petani urban farm terus karena dia mengolah limbah. Nah, oke. Jadi saya akan menjelaskan sedikit saja apa sih media itu dan bagaimana mempertahankan nilai kesuburan tanahnya, mempertahankan nutrisinya, dan bagaimana kita membuatnya dengan cara yang sederhana. Oke, kita ke papan tulis. Nih ngomong-ngomong, di tempatnya masing-masing udah pada hujan ya. Malang alhamdulillah hujan terus rutin. Oke. Jadi apapun tanamannya kita perlu media tanam yang baik. Nah, sedangkan media tanam yang baik ini sebetulnya tersedia di tempat kita masing-masing, di dekat di lingkungan kita ya. Jadi itu sudah pasti ada. Nah, media tanam yang baik itu seperti apa? Satu, yang mampu menyangga air. Yang kedua, yang mampu menyangga nutrisi. Yang ketiga, akar mudah berkembang. Nah, jadi ada tiga. Jadi sahabat hijau, jadi media tanam itu harus memenuhi tiga unsur ini. Satu, dia mampu menyangga air. Dua, mampu menyangga nutrisi. Dan tiga, akar ini mudah berkembang di media tersebut. Nah, jadi ini apapun ya sebetulnya di pertanian konvensional, ketika tanah tidak mampu menyangga air dengan baik, artinya dia pada saat musim kemarau, musim kering, ya tidak bisa bertani. Kalau ini tidak ada, dia tidak akan turun ke sini. Ini yang lain pasti juga akan rusak, tidak akan mampu. Jadi mampu menyangga air, mampu menyangga nutrisi, dan akar mudah berkembang. Artinya bukan berarti menyangga air ini harus kelat atau harus lengket, liat yang air terus ada di situ. Tidak seperti itu. Tidak juga artinya tanah ini terlalu absorb air terlalu banyak, tapi dia tidak mampu mengikat. Tidak juga seperti itu. Atau air ini tanah ini berpasir, media ini berpasir supaya akar mudah menembus, air mudah menembus. Tidak juga seperti itu. Terus bagaimana? Nah, media tanam ini erat hubungannya dengan agregat. Nah, agregat ini apa sih? Agregat ini sifat tanah yang dia mampu menyangga air dengan baik. Dia helat terhadap nutrisi, mampu mengikat nutrisi, mengikat air. Tapi dia juga poros, yang artinya mudah ditembus, udara mudah masuk. Nah, dengan demikian akar ini, tanaman ini mudah mendapatkan nutrisi, mudah mendapatkan dan air tidak mudah terlepas. Kemudian dengan agregat, ketika agregat tanah ini baik, pH juga stabil 6,5 sampai 7,5. Nah, rentang pH-nya seperti itu. Kemudian suhu di dalam tanah ini juga akan stabil, tidak dingin juga tidak panas, hangat.
Itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita ya. Nah, kemudian kapasitas tukar kation juga akan tinggi. Dengan kapasitas tukar kation tinggi ini menandakan proses simbiosis mutualisme, proses perubahan senyawa-senyawa kimia menjadi ion yang akhirnya siap serap oleh tanaman. Ini terjadi. Ekosistem mikro di dalam tanah ini terjadi. Nah, begitu ekosistem di dalam tanah ini terjadi bagus, agregat terbentuk, otomatis yang namanya media tanam tersebut dia mampu menyangga air. Ketika musim kering lebih panjang, kemarau lebih panjang, tanah ini tetap akan lembab. Tanah ini tidak pada saat musim hujan tidak overwatering. Nah, artinya tanah ini sempurna untuk akar. Nah, yang kedua, dia mampu menyangga nutrisi. Ketika tanah ini mengikat nutrisi, mengikat mineral-mineral nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sama aja kita menyediakan pupuk yang unlimited ke tanaman kita. Ya, setiap saat akan nyerap nutrisi itu. Kan kita tidak tahu kapan tanaman ini membutuhkan makanan, jam berapa, seberapa banyak, kita tidak tahu. Itu tugas eko mikro di dalam media tanam tersebut. Nah, yang ketiga, ketika airnya ini tersangga dengan baik, tidak overwatering, juga tidak terlalu porus, tidak mudah kekeringan, tidak mudah evaporasi, nutrisinya tercukupi, tersedia setiap saat, akar pun akan mudah berkembang, mudah mendapatkan nutrisi. Nah, teman-teman tabu lampot tidak perlu khawatir. Ketika seperti ini, mampu akhirnya nanti perlahan tanamannya menjadi organik. Wah, nggak mungkin bisa, Mas. Kayak sing duwe kersa wae ngomong nggak iso. Jadi bukan seperti itu. Yang namanya eko mikro di dalam tanah, dia akan menyediakan nutrisi setiap saat yang akhirnya mudah diserap oleh tanaman itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika unsur ini terpenuhi, tanaman tidak akan sakit. Dia akan tumbuh maksimal. Dia akan sehat, pertumbuhan maksimal, optimal, dan tentunya ketika tanaman sehat, yang namanya penyakit juga tidak akan mendekat. Nah, oke. Jadi saya mau bahas tentang ini dulu. Saya mau bahas tentang agregat media tanam, tentang ini dulu sebelum kita jauh-jauh bahas materi yang lain. Monggo, kamu silahkan dibuka diskusinya. Jadi supaya kita bisa langsung kejawab semua pertanyaan teman-teman semua. Monggo silahkan. Oke, baik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 media tanam yang baik yang erat kaitannya dengan agregat. Jadi ada mampu menyangga air, mampu menyangga nutrisi, dan akar mudah berkembang. Mungkin ini Pak Wahyu, kalau misalnya saya itu susah atau nggak tahu tentang bagaimana cara mengukur pH. Jadi dari yang sederhana terlebih dahulu, itu cara mengukur pH itu bagaimana sih? Gitu. Karena di teman-teman yang sobat hijau itu juga macam-macam, mulai dari yang awam sampai yang paham, itu jadi satu di sana. Jadi yang berani sikap mungkin bisa bertanya, dan mumpung ini kesempatan secara langsung, teman-teman juga bisa langsung menanyakan ke Pak Wahyu. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Dani Yulinar. Bagaimana cara mengetahui tanah kita agregatnya baik? Itu mungkin pertanyaan pertama, Pak Wahyu. Silakan. Okay. Yang lain yang sudah punya pertanyaan, bisa langsung diketik atau ingin langsung menyampaikan secara langsung ke Pak Wahyu via live, boleh juga. Silakan. Okay. Yang pertama itu dulu Pak Wahyu. Bagaimana cara siap. mengetahui tanah kita agregatnya baik? Oke. Tanah kita agregatnya baik itu paling mudah kalau media tanam ini paling mudah kita lihat dulu tanamannya. Jadi kalau tanah ini tanda-tanda agregat baik,
tanda-tanda agregat baik. Agregat baik. Ini pada media ya. 1. Tanamannya ini pasti subur. Yang kedua, media ini tidak mudah kering. Media cukup lembab. Meskipun pada saat kondisi kering atau kita lupa nyiramin. Yang ketiga, kalau ini ya, yang kedua ini kita gampang ngetesnya itu kita masukin jari di apa namanya? Ini misalnya potnya ini tanamannya. Nah, kalau kita masukin jari kita ke sini, ke dalam ini, meskipun permukaannya kering, itu kelihatan masih basah, lembab. Nah, ini enggak kering. Nah, ini artinya media di sekitar ini masih cukup basah, lembab, atau kapasitas lapang ya. Nah, kebetulan tanaman ini kan membutuhkan air itu bukan basah ya, tapi dia kapasitas lapang. Kalau dia terlalu basah, overwatering malah layu. Nah, kalau kapasitas lapang, itu kapasitas lapang kurang lebih kadar air 60%, 55-60%. Nah, itu kadar air yang paling pas, kadar air yang paling sesuai untuk mereaksi senyawa-senyawa kimia menjadi ion nutrisi untuk tanaman. Itu kondisi paling pas berkembangnya mikrobia yang menguntungkan, dan itu kondisi paling pas tanaman menyerap nutrisi. Kalau terlalu kering tidak terserap. Nah, media cukup lembab. Saya lanjutin. Yang ketiga, tanaman subur ini pasti sehat. Membutuhkan nutrisi atau pupuk yang sedikit, nutrisi lebih sedikit. Jadi ketika agregat baik di media kita, itu sudah pasti tanamannya subur, sudah pasti pH-nya akan netral, sudah pasti tanahnya cukup lembab, dan sudah pasti dia mampu menyangga nutrisi tanaman ini. Sama-sama nih, kalau teman-teman yang konvensional atau teman-teman tambulan pot ya, sama-sama nih kita kasih NPK atau pupuk kimia, kita kocorkan atau kita kejikan di situ di dekat medianya itu. Dosisnya sama, 1 sendok per polybag per tanaman, tapi reaksinya beda. Ternyata yang reaksinya bagus sendiri, medianya juga pH-nya netral, tanamannya subur, medianya cukup lembab. Nah, ini agregat dan lain sebagainya pasti ada di situ. Ini masalah utama sebenarnya agregat ini. Ketika kita memberikan campuran media, kita memberikan campuran media tanam ini terlalu banyak tanah katel, lengket. Ketika terlalu banyak kokopit, ya porus. Nah, artinya harus menemukan takaran yang pas. Saya sering kali ditanya, Mas, takaran yang pas bagaimana? Kalau rumus saya cukup 1-1-1-4. 1 kompos, 1 arang, 1 kokopit, 4 tanah. Itu udah cukup, tidak terlalu padat. Tapi kalau, wah, Mas, saya tidak mau pakai tanah, ya silahkan. Tapi orang menanam ini, hobi ini sih tergantung masing-masing ya. Kalau saya pengen medianya ini murah tapi baik. Nah, kalau saya mau pakai kokopit, pakai arang sekam, silahkan. Jangan lupa yang penting didekomposisi, diinjek, dimasukkan mikroba yang menguntungkan supaya yang merugikan pergi. Jangan ambil tanah katel, tanah-tanah yang disisa budidaya hortikultura kayak cabai yang bekasnya fusarium, ya sama aja kita pindah penyakit dari lahan fusarium ke pot tanaman kita. Jangan sampai itu terjadi. Jenengan akan
ngolah tanah itu tadi, enggak selesai-selesai. Jadi pastikan medianya netral, masukkan mikroba yang menguntungkan. Nah, sobat-sobat sekalian, jadi tanda-tanda agregat baik sebetulnya mudah kok. Tanamannya pasti subur, vigor, bagus. Kenapa? Karena akarnya mudah menyerap nutrisi, air tersedia, tapi tidak overwatering, tidak sampai banjir, tidak lengket tanahnya. Nah, kemudian ketika tanamannya subur ini artinya dia juga kecukupan nutrisi. Ketika kecukupan nutrisi, artinya ada ekosistem mikro yang jalan, yang rantai mikroba, rantai ekosistem mikro di dalam tanah ini jalan. Nah, ketika rantai ini tidak jalan, ya nggak akan terjadi, agregat ini tidak mungkin terbentuk. Jadi ini tanaman subur itu pasti, ekosistem mikro itu bagus, nutrisi tersedia cukup, kemudian KTK-nya baik. Kalau KTK jelek, ya tidak mungkin tanaman subur, agregat pasti jelek. pH-nya ini pasti netral. Dan yang terakhir, selain cukup lembab, tanaman yang tanda-tanda tanah hidup di tanah yang agregatnya baik atau di media yang cukup baik, dia memberikan nutrisi ini sedikit aja udah kelihatan, dibandingkan dengan tanah-tanah yang kurang baik. Itu diberikan agak banyak baru kelihatan. Misalnya, oh ini 2 sendok baru kelihatan bagus. Tanaman jambu yang A, yang B ini kenapa 1 sendok sudah bagus? Itu sebetulnya salah satu tanda, salah satu ciri khas. Kalau tanaman ini sudah tercukupi, ekosistem mikro terbentuk, jalan, KTK-nya bagus, agregatnya pasti bagus. Nah, itu terserah nutrisinya, sedikit aja terserap. Percuma kalau banyak tidak terserap, karena yang merubah senyawa-senyawa kimia pupuk itu tadi kembalinya mikroba. Ketika mikroba yang di dalam tanah ini kurang, ya dia tidak bisa mengurai, kurang. Ini pupuk yang kita berikan ini akhirnya banyak yang terbuang. Makanya saya lebih menyarankan untuk ayo kita bentuk ekosistem mikro di dalam tanah supaya nutrisi yang kita berikan ini lebih hemat, efisien. Yang kedua, agregat tanah terbentuk dan terjaga dengan baik. Jadi tanaman ini juga akan subur terus. Oke, monggo silahkan lanjut. Sudah kejawab belum ini? Ya, ini ada pertanyaan yang muncul ini. Banyak sekali yang mungkin pertanyaannya juga menyerupai gitu ya. Tadi sudah dijelaskan tanda-tanda agregat baik. Nah, kalau misalkan media tanam kita tidak memenuhi syarat tanda-tanda agregat tersebut, bagaimana cara untuk memperbaiki agregat tanam tersebut? Atau sejenis lainnya Mas Hana Putra, posisi untuk media tanam yang organik sebaiknya apa saja? Tadi sudah dijelaskan di awal, mungkin relevansinya pertanyaan masih ada korelasinya dengan pertanyaan sudah di Linar tadi ya. Jadi itu lagi pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk mempertahankan katanya Bu Ayu, karena sayur itu sepertinya sudah memenuhi syarat tersebut. Tapi pengen memperjelas lagi dalam pertanyaan bagaimana mempertahankan tanaman tersebut. Dan tadi disebutkan tentang mikroba, Mas. Ini pertanyaannya masih nih, Pak. Cara membentuk ekosistem mikroba bagaimana, Pak? Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang masih ada korelasinya, dan nanti pertanyaan akar pisang sayur setelah penjelasan yang ini. Oke. Jadi itu dulu mungkin, Pak. Jadi tentang gimana caranya untuk memperbaiki agregat tanah tersebut, atau komposisi tanah organik sebaiknya apa saja. Tadi sudah jelaskan yang 11114 itu ya, Pak ya. Jadi ulas lebih dalam lagi, Pak. Siap. Jadi ini ada polybag. Jadi kalau ini sudah terbentuk terus tandurannya elek, apa ya kudu dibongkar. Kalau cuma 1-2 ya dibongkar lah, ditata lagi lah. Ya kalau 10 ya berat. Nah, itu baru kita benahi pelan-pelan. Sebetulnya kunci dari media ini yang akhirnya menjadi bagus itu apa sih?
Sorry, untuk memperbaikinya dulu. Mas, terlalu lengket, terlalu ini. Nah, kalau Ibu Yayu di Wajak atau di mana yang apa namanya keren-keren itu, lokasinya keren. Nah, kalau sudah ada tanahnya, kita masukkan aja satu abu. Abu ini sebagai amelioran. Aduh, tulisannya dokter gitu. Nah, abu tebarkan di sini. Ini tanamannya. Tarin sih. Oke. Terus digemburin pakai tangan tipis-tipis supaya nyampur. Gemburin. Ya, gemburin. Nah, setelah itu kalau ini khusus untuk tanah-tanah yang overwatering. Sorry, ini untuk overwatering atau terlalu lengket. Nah, masukin seperti itu. Jangan disiramin dulu. Baru nanti setelah 2 hari baru kita masukkan. Nyiraminnya pun jangan di sini, tapi di pinggir. Nyiraminnya di pinggir. Nah, nyiraminnya di pinggir, di tepinya polybag itu. Set. Kalau biasanya 1 gelas aqua, turunkan menjadi setengah gelas aqua, 100 ml. Dosisnya turunin airnya dulu. Nah, bertahan seperti itu. Nanti tanahnya kalau jangan sampai dijaga jangan sampai memadat. Begitu memadat, kasih abu lagi sedikit aja, 1 genggam, kepiurin lagi. Nah, perlakuan ini khusus pada saat musim hujan. Kalau musim kering jangan, karena abu ini sifatnya dia absorb. Dia mengikat air dan membuangnya. Evaporator terbaik itu abu. Tapi kalau abu ini diberikan pada saat musim hujan seperti sekarang, bagus. Jadi tanaman ini tidak berlebih air, medianya ini akan stabil. Nah, kemudian ini untuk yang overwatering. Bagaimana dengan yang terjadi sekarang, tanahnya sudah masuk overwatering enggak, tanahnya remah bagus tapi kok kurang subur tanamannya? Sebetulnya ini bisa jadi terlalu porus. Kalau terlalu porus, terlalu banyak bahan-bahan yang remah kayak grajen, sekem, areng sekem itu ya, dan terlalu rongga, terlalu banyak, kita masukkan bahan-bahan yang sebaliknya. Contohnya apa? Kita masukkan tanah katel supaya lebih memadat. Jadi posisinya kita kalau misalnya terlalu padat atau lengket, ini yang kita lakukan, kita masukkan abu dapur. Boleh sama arang 1:1. Ini 1 kalau yang terlalu padat. Tapi kalau dia terlalu remah, porositasnya terlalu tinggi ya, kita masukkan apa? Ya tanah yang untuk nanam itu, tanah katel itu, sampai ketemu media yang pas. Nggak terlalu remah, juga nggak terlalu lengket. Itu agregat pas itu. Nah, kemudian ada cirinya lagi. Ketika tadi kita kita nyiram yang ini ya, nyiram di pinggir ini untuk ketika dia tanahnya terlalu lengket, overwatering. Kita nyiramnya di pinggir, menjauhi akar. Setelah kita kasih abu digemburkan, menjauhi akar, kita nyiramnya di pinggir. Tapi kalau ini tanahnya ini terlalu porus, kita kasih tanah, nyiramnya justru di dekat perakaran, di dekatnya, di dalamnya, di sisi dalam akar, bukan di sisi luar, di sekitar sini. Jadi kalau kita nyiram di sekitar akar ini untuk tanah yang terlalu porus. Kalau yang kita nyiram di luar, di bagian luar ini,
Ini untuk tanah yang lengket. Pernah nggak dilakukan seperti ini sebelumnya? Yo. Nah ini strateginya sederhana. Jadi sobat hijau sekalian, untuk kalau sudah ada tanamannya, kita sudah bentuk, kita malas mau untuk membongkarnya atau terlalu karena terlalu banyak tanaman ya. Ya itu tadi, kalau terlalu padat lengket kita kasih abu dapur. Itu diperlakukan khusus musim hujan. Khusus musim hujan. Nah, kemudian dikemburkan dan nyiraminya. Jangan disirami dulu sehari, besoknya baru disirami. Di tepi polybag, di pinggir, menjauhi akar. Nah, kalau tanahnya terlalu porus, terlalu remah, campurin tanah. Di atasnya jangan dikemburin, tebarkan aja 1-2 genggam. Nah, nanti kalau terlalu porus lagi, 3 hari lagi masukin lagi. Dia akan memadat dengan sendirinya dan akan terbentuk agregat yang baik dengan sendirinya. Nah, nyiraminnya di dekat perakaran. Nah, begitu. Nah, terus media yang baik. Dari sini, ntar ini ada pertanyaan enggak? Cak Mus, ini teman-teman ada pertanyaan enggak dari sini? Kalau enggak ada, sementara cukup, nanti bisa nyambung. Oke. Nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Oh, yang selanjutnya tadi masalah milih bahan ya? Ya, komposisi media tanam organik. Oke. Sebaiknya apa saja? Komposisi media tanam. Komposisi media tanam. Sebetulnya yang nggak organik di mananya sih? Tanah semua organik. Kan dia terbentuk dari proses humifikasi hayati tanaman-tanaman sebelumnya. Nah, ini yang maksudnya yang nggak organik ini yang tanpa pupuk kimia, kan gitu, tanpa sintetis. Lah emang ada media yang sintetik, misalnya dari plastik gitu, atau dari bahan-bahan polihidrat dan lain sebagainya, kan nggak ada. Media tanam juga pasti ini toh, tanah, kompos, satu arang, kokopit. Jadi kita komposisi media tanam ini menyesuaikan lingkungan masing-masing, beda. Jadi tinggal di improvisasikan sampai ketemu agregat yang baik. Syarat-syaratnya tadi kan udah tahu toh. Nah, apa yang harus dilakukan? Rumus yang kami pakai, tanahnya 4, komposnya 1, arang 1, kokopit 1. Ini pengalaman kami di sini seperti itu. Nggak tahu kalau misalnya, Mas, tanahku tak kasih 4, tapi kok sih porus. Oh, ternyata tanahnya berpasir. Oh, sorry. Jadi memang harus disesuaikan. Tapi ketika, Mas, tanahnya tak kasih 4 kok terlalu padat tuh. Kenapa? Tanahnya ini agak liat. Nah, ini berarti perlu dikurangin. Bukan menjadi 4, tapi 2. Disesuaikan dengan kondisinya masing-masing, dengan lingkungannya masing-masing, sampai kuncinya di agregat. Nggak terlalu lengket, juga nggak terlalu remah. Puas. Wis, mantap, pas mantap. Nah, itu tanah 4, kompos 1, arang 1, kokopit 1. Nih. Kemudian oke, saya yakin kompos bebas patogen, sudah didekomposisi. Arang pun juga tidak mungkin ditempati patogen. Kokopit ini ya masih memungkinkan dia menjadi sarang patogen dan tanah itu sendiri. Ini yang bahaya. Terus bagaimana? Ambil ringkasnya saja. Semuanya dekomposisi. Dekomposisi, campurkan media tadi. Jadi sekarang kalau mau buat media,
tidak media selesai hari ini masuk polybag, tidak. Tapi khusus hari ini campurkan media tanam tadi, kemudian dekomposisi dengan mikroba yang menguntungkan. Mau pakai mol bonggol pisang, mau pakai apa namanya starter mol dari apapun, silahkan. Trichoderma utamanya harus masuk di sini. Nah, dekomposisi dulu. Campurkan bahan tadi jadi satu, semprotin dengan air. Semprotin dengan air, tujuannya satu. Media ini sudah aman dari patogen dan dia sudah didominasi oleh mikroba-mikroba menguntungkan ya, agen hayati ya, ada Trichoderma, ada si Aspergillus, ada Bacillus dan lain sebagainya hidup di situ. Yang kedua, hasil sintesa mikroba tadi itu kan nutrisi. Jadi media tanam ini udah full nutrisi. Dan yang ketiga, media ini sudah menyediakan air yang cukup, tidak terlalu basah. Jadi pas. Nah, begitu kita biarkan, sudah dicampur ya, kita biarin paling tidak 3 hari. Tutup, biarin 3 hari, baru masukkan ke polybag. Nah, itu sudah dari proses itu sudah aman. Jadi dengan demikian sampean 1 kali kerja dapat setidaknya 3 pekerjaan sekaligus. Jadi apa yang didapat dari proses pencampuran? Proses pencampuran ini setelah kita dekomposisi, kita masuk 1, kita membentuk kantong nutrisi dan kantong mikroba. 1. Yang kedua, ketika itu terbentuk, berarti jenengan sudah menyediakan media yang cukup nutrisi. Nah, yang ketiga, menyediakan media yang cukup air. Ketika masuk ke polybag, ketika sudah terbentuk kantong mikroba dan kantong nutrisi di polybag, di media tadi dan masuk polybag, menyediakan media yang cukup dengan nutrisi dan cukup dengan air, dengan hasilkan polybag, ambil bibit, tanam, no stress. Sudah, cirinya media bagus. Ketika kita pindah bibit dari semai, contoh sawi, masuk ke media yang baru ini yang kita siapin, kita siramin, besok kita lihat stres nggak atau langsung tanamannya kokoh. Kalau stres berarti masih kurang bagus itu media. 1 bisa jadi. Yang kedua, kita pindah tanamnya, akarnya putus. Ketika akarnya ini tidak putus, meskipun tengah hari, siang-siang panas-panas kita pindah, tidak akan stres kalau medianya sudah cukup baik. Nah, ini tinggal kita pertahankan. Kira-kira seminggu lagi nutrisinya habis apa enggak? Diserap tanaman ini cukup apa enggak sampai usia 7 hari. Nah, itu ketika kita merasa kurang pede, wah ini kurang bagus, kurang Mas Nudis, siapin POC-nya, mol, siapin kompostinya. Jadi pupuk kandang itu masuk itu sekarang eksklusif. Pupuk kandang ini kenapa sih nggak boleh terlalu banyak di polybag? Ya, proses dekomposisi alami akan terjadi, yang pertama. Yang kedua, memang bukan peruntukannya untuk polybag. Untuk polybag ini kita sendanya masukkan nutrisi yang menyesuaikan, jangan over di salah satu, dibuat sama, dibuat seimbang. Nah, kemana pupuk kandang? Pupuk kandang jatahnya untuk tanaman konvensional, ke lahan-lahan konvensional. Mereka sudah terlalu rusak dan itu mereka harus dikembalikan ke tanah itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat hijau sekalian, media tadi sudah terbentuk. Nah, sudah bebas dari mikroba patogen, dari penyakit. Nah, kita sudah membentuk kantong nutrisi dan kantong mikroba.
kita sudah media ini sudah menjadi media yang cukup nutrisi untuk awal dan cukup air, tinggal kita menambahkan nutrisi. Kalau untuk tanaman-tanaman yang urban farm yang di rumah, jangan hemat-hemat kalau dengan POC. Bukan berarti saya suruh boros overdosis loh ya, karena POC kita rata-rata pasti asam. Jadi imbangkan. Jangan di rumah kan pasti ada kapur, pasti ada. Terus kayak pupuk mol buah dari sisa buah itu ada. Masukkan. Setiap hari enggak masalah, dosisnya kecil aja. Kita pakai dosis yang paling kecil. Berapa? 2 sendok makan per liter air. Kita masukkan. Masukkan, kocorkan. Itu sudah sangat mencukupi. Dan kompos disiapkan. Jadi setiap nanti 1 bulan atau kurang, kita lihat tanamannya, ini kita masukkan. Kita masukkan ke medianya, kita pupukkan. Nah itu organik bukan tanaman ini media tanah media tanah doang, selesai. Terus disiramin pupuknya apa? Air, Mas. Kurang tepat. Jadi kalau medianya udah cukup baik, kita kalau hanya memupuk dengan air, kita tidak mampu menjaga media itu baik terjaga. Karena apa? Mikroba yang ada di dalamnya juga butuh makan. Nah, makanannya dari apa? Bahan organik. Ya, komposnya dimasukkan, ya POC-nya dimasukkan, mol dan lain sebagainya dimasukkan untuk menjaga ekosistem yang di dalam polybag, yang akhirnya ekosistem dalam polybag tadi akan memberikan nutrisi, menjaga makrosistem ya tanaman yang ada di atas tanah itu sendiri. Jadi itu dilakukan. Petani konvensional itu petani yang kurang kerjaan. Ngawut aja. Mereka ini berusaha menjaga, tapi mereka tidak paham sebetulnya kalau kita mampu menghidupkan mikro yang ada di dalam tanah, ya pekerjaan kita yang memberikan nutrisi dan lain sebagainya akan diwakili sama dia. Nah, dengan untuk urban farm, ya ini organiknya dimainin dong, diberikan di nutrisinya yang organik yang sudah buat, jangan disimpan, jangan eman-eman, tapi dosis harus ditata. Berikan setiap hari, kalau dia aman aja dengan dosis 2 sendok per liter air, itu sudah cukup. Nah, begitu sahabat-sahabat hijau. Monggo Cak Mus, pertanyaan lanjutnya udah kejawab belum yang ini? Oke, ya. Ini mesti ya sudah terjawab sih Pak. Cuman ada beberapa pertanyaan di atasnya itu gini. Kaitannya dengan media tanam itu biasanya kan ini nanam kangkung itu berkali-kali panen. Nah, ketika panen itu mengurangi kualitas tanahnya juga nggak? Pasti. Terus gimana caranya menjaga kualitas tanah tersebut supaya agregatnya itu tetap baik? Sebetulnya setiap yang kita panen ini itu berasal dari saripati nutrisi yang ada di dalam tanah. Tandurannya pombo iki yo tanduran apa sawi kah apa kangkung kah dan lain sebagainya. Di dalam media ini itu saya sebut nutrisi ada macam-macam, ada N, P, K, Mg, Ca, Fe, Na, S, dan lain-lain. Nah, dalam media ini, setiap media tanam pasti mempunyai ini. Ini belum yang mikro ya, belum yang mikro. Nah, ketika tanaman ini dia mulai hidup, dia mulai menyerap. Ini akan diserap oleh akar. Ini akan diserap oleh akar. Nah, ini akan semua akan masuk sini. Nah, ketika sudah diserap oleh akar, di dalam tanah ini berkurang nggak nutrisinya? Pasti dong. Karena terbentuknya tanaman ini menjadi akar, batang, dan daun juga atas dari susunan nutrisi ini. Terus bagaimana kita menjaganya? Makanya tadi saya kan sarankan, masukkan pupuk organiknya.
komposti, dalam bentuk komposti, dalam bentuk POC, dalam bentuk pupuk padatan dan lain sebagainya. Itu masukkan. Itu tujuannya ialah dia untuk memberikan asupan nutrisi baru dan menambah energi baru untuk tanah itu, untuk media tanam itu, dan juga dia untuk mempertahankan, menjaga supaya nutrisi ini tetap utuh. Makanya sih kenapa kalau di polybag saya tidak sarankan metode kantong mikroba yang slice itu ya, arang, seresah, kompos, arang, tidak seperti itu, karena akan terjadi proses dekomposisi di dalam polybag dan akhirnya panas medianya. Nah, kalau di tanah kami sarankan seperti itu, karena tanah kita kalau misalnya kita beri media tanam yang sudah full nutrisi seperti di polybag, berapa banyak biayanya? Satu, yang kedua, ya dia akan mudah terserap, habis, tidak ada sisa musim berikutnya. Jadi sekali olah tanah untuk selamanya ini masih menjadi PR lagi, karena masih ada celah yang ada celah kelemahan. Beda kalau kita buat slice. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika panen kan tidak mungkin 100% ini diambil ya, sawinya, kangkungnya itu pasti dong ada sisanya. Nah, itu jadiin kompos. Setelah jadiin kompos, kembalikan ke sini, kembalikan ke medianya tersebut supaya menjadi nutrisi yang baru, seimbang, stabil, dan dia akan ada di situ terus, terjaga terus ketercukupan dan ketersediaan nutrisinya. Nah, dengan demikian kekhawatiran kita terhadap degradasi nutrisi akibat serapan tanaman itu tidak terjadi lagi. Jadi kembali. Jadi pupuk yang terbaik itu dari mana? Ya dari bagian tanaman itu sendiri. Pupuk untuk kangkung ya dari kangkung itu sendiri. Batangnya kan tidak mungkin yang gede-gede kita makan toh, kita potong toh. Nah, itu Caca jadikan kompos, dan itu menjadi pupuk yang paling baik untuk si kangkung. Sawi pun begitu, bagian dari sawi yang tidak ikut panen itu dijadiin kompos, kembalikan ke tanah yang akan kita tanamin sawi lagi. Itu energi yang paling bagus untuk tanaman itu. Dan untuk tanah, setiap bagian tanaman itu terdiri dari mineral tanah dan senyawa-senyawa kimia nutrisi. Nah, mineral-mineral ini akan kembali utuh, akan kembali menjadi nol lagi ketika bahan organik yang kita ambil, atau netral, jadi bukan nol, jadi netral lagi, bahan organik yang kita ambil, panennya itu sama dengan yang kita kembalikan. Contoh, kita panen 1 kilo, ya kita kembalikan ke media ini 1 kilo. Wakeh mas, ya enggak serta-merta saat itu 1 kilo bahan organik kita jadiin kompos, kita berikan setiap minggu sekali, sak genggam ke media polybag kita, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kasihkan 1 kilo tapi diberikannya setahun sekali. Ini sedikit terus, itu tanah ini tidak akan kehabisan energi. Kalau tanah ini hanya media mati seperti pasir yang digoreng ya, media mati, tidak ada mikroba, kekhawatiran kita pasti terjadi. Waduh, tanahnya ini mas nanti terlalu kurus, ini gini. Iya, karena kita tidak berpikir ada makhluk hidup di dalam tanah. Pasti terjadi proses penggurunan. Kalau di lahan konvensional itu tanah yang menjadi debu, itu tanah ciri-ciri tanah mati, dan ekosistem di dalam tanah tidak ada, berkurang sekali. Jadi tidak ada yang mengembalikan keseimbangan nutrisi di dalam tanah. Kalau kita kembalikan itu, ya akan kembali lagi, bagus lagi tanaman yang di atas. Nah, sahabat sekalian, kembalikan sisa panen ke tanah supaya memberikan unsur ini. Jangan lupa masukkan dekomposernya, mikrobanya, karena mikroba itulah yang akan mengurai sisa-sisa bahan organik yang belum terdekomposisi, mengurai sisa toksik yang ada di dalam tanah, di dalam media. Dan
Sisa-sisa toksik itu setelah diurai menjadi ion-ion nutrisi yang untuk menyediakan ketersediaan untuk menyediakan kecukupan nutrisi untuk tanaman. Kembalinya ke tanaman kita. Jadi kembaliin sisa panennya ke tanah. Kalau padi ya damene kuwi balekno, jeraminya itu kembalikan, jangan dibakar. Jeraminya kembalikan, masukkan arang, biochar, itu rumah mikroba terbaik karena dia tidak akan terurai dalam waktu ratusan tahun, puluhan bahkan ratusan tahun. Ketika mikroba punya rumah yang baik, yang nyaman, ketika di situ ada unsur-unsur yang perlu diurai, toksik-toksik kimia, bekas bahan organik belum terurai, sisa panen belum terurai, dia akan berkembang. Dia hidup di situ, dia bekerja, dia berkembang, dan dia juga akan menjadi pelayan tanaman terbaik. Kita tidak tahu loh kapan tanaman itu makan. Kangkungku perlu pupuk 1 ton. Kapan? Berapa hari? Jam berapa makannya? Tidak tahu. Tanaman kita tidak tahu kapan. Nah, tanaman ini menyerap nutrisi ketika ada nutrisi. Dan yang menyediakan nutrisi, yang mengurai tadi nutrisi-nutrisi menjadi ion siap serap itu mikroba. Dan yang memberikannya ke tanaman ya mikroba. Jadi kembalikan yang namanya mikrobanya ini masuk, dia akan terjaga terus-menerus. Kemudian sisa-sisa panen yang tidak terpakai kembalikan, dekomposisikan. Jadi tanahnya akan tetap subur setiap saat. Tidak perlu khawatir akan terjadi proses degradasi tanah atau kahat mineral, hilangnya mineral-mineral tanah akibat pola budidaya intensif, itu nggak akan terjadi. Monggo lanjut, silakan. Oke, siap. Gini Pak Wahyu, jadi di beberapa tadi yang disampaikan tentang komposisi media tanam itu kan ada tanah, kompos, arang, sama kokopit. Biasanya orang-orang yang awam itu kan malah tidak memperhatikan itu Pak. Jadi malah hanya menggunakan pupuk yang beli, yang di situ katanya pemilik toko bunga itu merasa itu sudah lengkap, pakai itu saja sudah cukup, nanti tanamannya bisa akan tumbuh. Dan beberapa case yang disampaikan sama teman-teman itu kaitannya dengan hal yang tadi itu, misalkan arang yang memakai itu arang yang dipakai apakah cakram bakar atau kokopitnya wajib, terus semua arang itu apakah bisa dipakai. Jadi mungkin penjelasan yang selanjutnya itu kaitannya dengan media tanam yang dipakai oleh orang-orang awam ini nggak diapa-apakan sudah bisa tumbuh dengan subur. Apakah memang itu subur yang benar-benar subur atau suburnya nggak maksimal? Jadi harus menerapkan yang 4 hal tadi ini sesuai yang disampaikan Sampai tadi kaitannya dengan dekomposisi. Jadi teman-teman yang awam bisa memahami kaitannya dengan untuk yang pemula menggunakan pupuk yang di toko itu sudah cukup atau harus diperbaiki dengan seperti ini. Silakan Pak Wahyu. Oke, ya ketika kita mendapatkan penjual bunga ya yang dia jual media tanam yang jujur, ya tandurannya dewe tidak akan pernah bermasalah, baik medianya pas sesuai. Nah, tapi ketika kita dapat yang kurang baik, yo paling 2 minggu tanaman baik, selanjutnya bermasalah. Pernah kan seperti itu? Jadi, ini pupuk kambing udah dicampurin macam-macam bagus, ditanam seminggu bagus, minggu kedua mulai rontok siji, godongnya satu sampai kering, padahal tanahnya basah. Ini kira-kira kenapa? Ternyata ada proses dekomposisi di dalam tanah tadi secara alami. Jadi bahan organik yang belum matang didekomposisi akhirnya menjadi ada proses amoniasi. Ya akarnya yang di sekitar situ ya mengkeret, kering dia, pelan-pelan mati, rontok. Kok iso ya? Kenapa ya? Sampai wah aku gak bakat ini nandur. Bukan. Oke, arang apa sih yang bisa dipakai? Semua arang. Serbuknya kalau ada deket bakul arang itu serbuk-serbuknya dibuang, disapuin itu ya itu
Arang sekam boleh dipakai apapun, arang apapun, kecil-kecil. Nah, apakah harus pakai kokopit? Enggak, bisa pakai kalau itu media standar kami memang seperti itu. Tapi kalau kokopit di Bali jadi limbah di sana melimpah sekali. Nah, beda di Malang, di Surabaya larang kayak gini. Nah, terus bagaimana? Ya enggak perlu pakai kokopit. Pakai sekam biasa itu. Nah, kemudian tanah juga seperti itu. Makanya beda loh media yang ada di Malang dengan di Surabaya. Oh, di Surabaya bagus, seger-meger. Di Gowening Malang ternyata beda. Kenapa? Klimat, agroklimat beda, daerah beda, suhu dan lain sebagainya beda. Nah, kuncinya tetap kembalinya ke agregat. Sudah, ini ketika agregatnya ini bagus, asal ini bener gitu ya, bahan itu bener sih di toko itu, yang di toko itu benar, itu nggak akan jadi masalah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Jadi kembalinya ke situ. Nah, terus bagaimana kita, karena kita nggak tahu apa-apa mas, jangan beli media tanam yang siap tanam sekalian beli sama dekomposernya, dia pasti jual. Nggak tahu itu mereknya macam-macam wes. Atau kalau nggak, jangan biasa buat sendiri dari mall buah, mall apalagi sayur, dari casing. Syukur-syukur kalau media tanam ini ada casing, sudah selesai masalah. Jenengan tinggal ngerendam 1 genggam casing dengan 1 liter air, diaerasi semalam, itu udah jadi dekomposer baik, netral, bebas patogen. Selesai. Kalau ada casing, kalau nggak ada casing, banyak, bisa online dan lain sebagainya, cari dekomposer, banyak itu. Intinya kita harus memastikan apapun itu yang dari toko, kadang pun yang dari toko juga tidak benar, tapi tidak semua, tapi banyak juga yang benar. Kita yang memilih sendiri ya, kita yang tahu tanaman ini malah apik malah elek. Kalau sudah loh ini kok seperti ini, ya sudah, kita lihat medianya. Solusinya kalau overwatering, terlalu basah, kasih apa? Abu. Tapi kalau dia terlalu porus, terlalu remah, kasih apa? Tanah. Seperti tadi. Jadi langkahnya seperti itu. Itu solusi yang lebih mudahnya seperti itu. Nah, terus kalau kita beli dari media yang sudah tersedia di pasaran, saran saya tetap dekomposisi. Jangan langsung dipakai. Campur dulu dengan arang, campur dulu dengan tanah, siram dengan dekomposernya, biarkan setidaknya 3 hari. Nah, setelah 3 hari baru itu bisa digunakan untuk nambahin media, itu bisa digunakan untuk pupuk, itu bisa digunakan untuk semai dan lain sebagainya. Jadi itu pasti medianya pH-nya netral dan lain sebagainya. Jadi begitu. Jadi kita aman aja, kita memastikan itu saja. Karena kegiatan jenengan semua kan bukan fokus di situ, bukan di bertani. Kami bertani fokus di situ. Kami harus memastikan setiap nutrisi yang masuk ini pasti diserap tanaman. Kita buat kompos harus termobil, harus panas sampai 70 derajat. Karena kita tidak mau di tengah-tengah budidaya ada patogen. Jadi fokus kita ini kita selesaikan satu persatu kegiatan tersebut. Jadi mulai dari media tanah, olah tanah, nutrisi, sampai budidaya, perawatan, panen, itu kita fokus. Nggak boleh satu lus. Ketika satu lus, contoh, udah tebar aja ini komposnya, sudah kering kok. Kompos kering belum tentu, kotoran ternak kering belum tentu kompos yang baik. Begitu. Jadi amankan dulu, dan kuncinya ada di agregat. Monggo.